Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. PKB versus PBNU, PBNU versus PKB. Apa-apaan ini? Orang tua dan anak kok pada ribut. Kita-kita yang di bawah ini, kaum Nahdliyin, melihatnya semacam apa ya? Harusnya tidak terjadi seperti itu, harusnya. Semua ini karena apa toh? Karena ego politik sesungguhnya di situ. Sesungguhnya di situ karena ego politik. Sampai urusan jamaah, urusan jamiyah aja, soal nasab itu terabaikan. Walau misalkan PBNU bersuara, tetapi jika orang-orang pejuang Wali Songo itu tidak bersuara soal sejarah NU, soal nasab, PBNU juga diam kok. Apalagi soal sejarah NU yang jelas ada upaya untuk merubah. Baru kemudian PBNU bersuara. Kenapa harus menunggu gitu loh? Kalau tesis nasab itu tidak muncul, maka itu juga tidak pernah diketahui orang. Mungkin orang pun tahu, tapi juga banyak yang diam karena merasa itu tidak berbahaya. Setelah tesis nasab ini muncul, maka itu muncul. Nah, ketahuan kan ternyata berbahaya. Terutama soal sejarah-sejarah yang diklaim ada upaya untuk merubah. Itu atas berkat dorongan siapa? Orang-orang muda di NU. Gus-gus di NU yang muda-muda itu. Coba kita flashback ke belakang. Zaman dulu, zaman PKI. Tahun 1954 itu, NU itu dekat dengan PKI. Karena PKI saat itu masih sah. Tidak ilegal ya, sah partai politik gitu loh. Kan ada banyak persepsi di situ, terutama gerakan-gerakan muda yang sangat militan seperti Kiai Munasir, Subhan ZE, Kiai Yusuf Hasim, Kiai Bisri Samsur, itu kan jelas menentang kedekatan NU dengan PKI saat itu. PBNU saat itu nggak goyah gitu loh. Karena memandangnya apa? Ini hanya soal persepsi politik. Sedangkan gerakan anak-anak muda ini menganggap ini berbahaya bagi NU, bagi negara juga. Mirip nggak dengan soal nasab ini? Mirip nggak? Walau berbeda gitu loh. Sejarah ini hanya akan apa? Mengulang dan mengulang. Cuman dalam bentuk dan versi yang berbeda. Apalagi saat tahun 1960. Itu ibaratnya apa? Hubungan paling buruk antara NU dengan PKI. Apalagi muncul yang namanya program dari Soekarno Land Reform. Nah ini dia, Undang-Undang Pokok Agraria. Ini jadi masalah, bahkan jadi bentrok antara NU dengan orang-orang PKI di daerah, di banyak daerah. Sampai akhirnya PBNU menggelar Batsul Masail tahun 1961 dan menganggap Land Reform itu haram. Karena apa? Dianggap melanggar himayatul mal, soal perlindungan hak properti. Orang ini kan punya hak kan. Saat itu juga kayak banyak punya tanah, punya lahan. Nah ini takutnya ini tanahnya diambil gitu loh. Ada lagi hak waris, hak wakaf. Ini kan hubungannya dengan agama Islam juga gitu loh. Makanya PBNU saat itu menggelar Batsul Masail dan mengharamkan. Saat PBNU mengharamkan Land Reform ini, ada salah satu dan partai yang menggelar bahwa sesungguhnya Undang-Undang Pokok Agraria itu boleh asal memang keberuntukannya memang benar-benar untuk rakyat kecil. Nah rame ini gitu loh. Akhirnya Soekarno turun tangan. Lalu terjadilah deklarasi Bogor yang akhirnya semua diterima oleh semua pihak. Undang-Undang Pokok Agraria tetap jalan, tetapi dengan poin-poin tertentu soal dijaminnya hak kepemilikan wakaf, tanah, hak waris, pokoknya hak-hak properti yang berhubungan dengan agama Islam itu dijamin. Baru itu jalan gitu loh. Dan yang paling puncaknya itu dengan PKI itu saat 30 September 65. Saat itu apa coba? Ibu kota itu seperti sudah dikuasai PKI, seakan-akan seperti itu. Dan bolak-balik apa? Banyak tokoh NU saat itu pada disembunyikan karena mendapat ancaman untuk dibunuh. Dan siapa yang turun ke lapangan? Kiai-kiai muda tadi yang militan itu membentuk BKKJ NU, Badan Koordinasi Keamanan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Maka muncullah namanya Gestapo saat itu. Dilibas habis. PKS itu dilibas habis di daerah. Tidak hanya di daerah, di semua tempat dikejar pokoknya. Pembentukan badan koordinasi ini pun tidak minta saran dari tokoh-tokoh PBNU, tidak. Ya karena memang harus seperti itu. Ya karena apa? Mungkin NU gampang atau apa gitu loh. Ya karena perputaran politik, pergerakan politik itu, makanya kan kenal si A, kenal si B, kenal si C gitu loh. Lalu apa hubungannya dengan yang sekarang ini, PKB dengan PBNU? Nah itu dia gitu loh. Kalau saya sebagai awam, orang bawah, siapa sih yang punya ide dulu memecat Kiai Marzuki Mustamar? Siapa yang punya ide itu? Itu pasti pengaruh politik. Orang lihatnya seperti itu. Karena saat itu kan saat politik. Lalu siapa juga yang membuat PBNU itu gamang
soal untuk berkata saja soal, apalagi Bajul Masail soal nasab. Siapa yang membuat itu gamang? Sampai sekarang seperti iya dan tidak, iya dan tidak. Lalu PKB kan partai yang dianggap muncul dari NU kan. Lalu sampai saat ini kenapa PKB tidak pernah bersuara soal nasab? Padahal di kalangan Nahdliyin hal yang ramai saat ini itu soal nasab, soal sejarah. Kenapa partai politik ini, PKB ini diam? Padahal ini kekuatan politik. Kenapa juga diam? Yang PBNU juga sama, iya dan tidak, iya dan tidak. Gamang toh? Sama dengan kisah yang masa lampau soal PKI gamang. Di dalam pandangan PKB, PBNU terlalu ikut campur. Di dalam pandangan PBNU, PKB ini anak yang bandel. Kan seperti itu. Apalagi pernyataan Caimin yang baru itu, yang katanya hajar-hajar apa itu. Itu Caimin itu salah, berkata semacam itu salah. Ya, saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri, apanya yang diislahkan? Loh, lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Sangat salah. Jika PKB kok nabrak NU, justru orang akan tidak bersimpatik dengan PKB. Dan yang sekarang ini, di kalangan masyarakat ini, muncul gerakan-gerakan soal nasab. Banyak dipelopori oleh ustadz-ustadz gus-gus yang muda itu banyak. Apakah PKB ikut andil di situ? Apakah PBNU ikut andil di situ? Ataukah hanya diam, gamang? Padahal ya sebenarnya kalau PBNU itu membuat partai baru PKB, Partai Kebangkitan Bangsa Perjuangan misalkan, juga bisa kok. Bisa, kenapa takut? Padahal PKB itu jika misalkan dia ini lepas dari PBNU, ya pengumuman saja gitu loh. PKB lepas dari NU, misalkan seperti itu. Apakah juga berani jadi partai tersendiri gitu loh? Lucu juga gitu loh. Masa di bawah mengurusi soal nasab, soal menjaga dari klaim sejarah, yang PBNU ngurusin PKB. PBNU punya misi sendiri. Saat umat di bawah ngurusi soal sejarah, soal orang-orang yang ngaku jilah Nabi itu, soal nasab itu, partai politik yang itu lahir dari PBNU berseteru dengan PBNU. Itu kan aneh. Seandainya NU itu punya 2 partai, 3 partai, kan lebih bagus malah. Jangkauannya lebih luas. Sempalan orang-orang dari Golkar aja punya partai kok. Partai Demokrat, Partai Golkar sendiri, Partai Nasdem, Partai Gerindra, ya kan? Misalkan Gus saya itu membuat Partai Kebangkitan Bangsa Perjuangan, ya nggak masalah juga harusnya. Untuk apa repot-repot itu ngurusi PKB misalkan. Dan kalau PKB benar-benar ibaratnya mau pisah dengan PBNU, apalagi ucapannya Caimin semacam itu, harus berani deklarasi juga. Partai ini berdiri sendiri. PKB yang dulu sudah nggak ada, ini PKB versi baru misalkan. Kira-kira begitu, berani nggak? Dan saya yakin kalau NU membuat partai baru, mudah kok, mudah, sangat mudah. Nah, yaitu orang-orang di bawah orang NU dipertontonkan hal-hal semacam itu. Seperti apa ya? Ini orang-orang di atas ini kenapa tidak kompak gitu loh? Sedangkan yang di bawah ini, yang muda-muda ini ngurusi nasab, ngurusi sejarah. Kenapa jadi begitu gitu loh? Ini kan berawal dari politik kemarin sesungguhnya PKB dengan PBNU itu. Nah ya telisik itu, siapa tuh dulu yang punya ide memecat Kiai Marzuki misalkan. Siapa tuh yang punya ide saat ini di PBNU menjadikan PBNU gamang soal nasab ini, soal klaim sejarah ini kok agak gamang. Itu siapa? Ada apa dan siapa yang bermain di situ? Begitu juga PKB gitu loh. Ada apa seperti itu? Wassalam.